Atur janji dengan Bai Jinghong. Ketika kamu ada waktu. Dia adalah klien Liao Jiaming. Dan dia sudah muak dengan Liao. Maaf, permisi. Maaf. Tidak bisa menunggu sedetik lagi. Pengakra Luo. Hei, kamu di mana? Lantai 1 masuk ke lift. Cepatlah, sudah kubilang. Bos Feng sedang bad mood hari ini. Seberapa buruk? Sekali dalam 10 tahun atau 100 tahun. Terlalu buruk sampai kamu tidak bisa berdiam diri di sana. APA, kelebihan muatan. Ada yang mau keluar. Buru-buru ke kantor. Oh, mungkin kamu bisa keluar. Saya. Maaf soal itu, saya bukan yang terakhir masuk. Dia. Demi kepentingan bersama. Atau kita semua tidak bisa naik. Kenapa kamu tidak melihat kepentingan bersama dan naik lift berikutnya? Belle Sial. 1 atau 2 menit tidak akan membunuhmu. Tolong kita semua punya urusan mendesak. Tentu saja 1 menit itu penting. Pelanggan bisa membatalkan pesanan. Karena keterlambatan 1 menit. Semua orang punya urusan mendesak. Tolong, Nona. Kita punya urusan yang sangat penting. Bisakah kamu naik lift berikutnya? Tidak, Pak. Urusan saya tidak kalah penting. Bolehkah saya bertanya? Ini kartu nama saya, silakan ambil. Apa? Apa maksudmu? Saya tahu kamu seorang pengacara. Jadi apakah itu berarti pekerjaanmu penting? Sehingga kamu harus naik sebelum saya, meskipun kamu yang terakhir masuk. Tidak. Saya hanya ingin mengatakan jika kamu kehilangan pekerjaan karena ini, Anda bisa menghubungi saya. Untuk apa? Saya bisa membuat bos Anda memberi Anda jumlah yang cukup besar sebagai kompensasi. Bagaimana jika Anda tidak bisa? Saya tidak pernah mengatakan apa yang tidak bisa saya capai. Terima kasih. Terima kasih. Keluar sekarang. Kita terlambat, terima kasih. Kita terlambat. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. Maaf. Apa yang kamu lakukan? Maaf. Maaf untuk itu. Kita tidak punya waktu. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Saya makanannya. Saya punya pertanyaan. Mengapa saya harus tahu penerbangan Ren Xiaonian? Ya. Saya bertanya pada asistennya. Lalu mengapa dia memberitahu Anda? Saya Lina. Pertanyaan lain. Anda seorang pengacara yang layak dihormati. Tapi Ren Xiaonian tidak melihat itu. Dan itu kerugiannya. Anda benar-benar berpikir begitu? Anda terlalu memperhatikan bagaimana orang lain memandang Anda. Tidak, saya tidak peduli tentang itu. Tapi saya benci disalahpahami. Terutama ketika Robin salah paham pada saya. Dan dia selalu salah paham pada saya. Dia menggambarkan saya sebagai orang yang lucu. Dan dia bercanda dengan saya. Tapi leluconnya selalu berdasarkan asumsi yang salah. Makanan pesan antar Anda. Bagaimana Anda tahu itu milik saya? Saya Lina. Saya tahu Anda Lina. Saya bertanya bagaimana Anda tahu. Ini makanan pesan antar saya. Halo. Halo pesanan takeout Anda. Kakak Lina. Paket ekspres Anda. Maaf saya terlambat. Terjebak di perjalanan ke sana. Apa yang terjadi? Terjepit di antara pintu lift dan jatuh dari tangan saya. Jadi saya harus kembali dan membuatkan yang baru untuk Anda. Maaf telah membuat Anda menunggu. Ini lebih karena kelalaian daripada kecelakaan. Karena kelalaian Anda, makanan jatuh ke tanah. Dan saya bisa memberikan Anda penilaian buruk. Saya tidak bermaksud begitu, itu tidak terduga. Tolong jangan beri saya penilaian buruk. Kalau begitu beri saya penjelasan. Apa itu kesalahan? Kelalaian adalah kegagalan untuk memberikan perhatian yang tepat pada sesuatu. Saya tidak terjepit karena kelalaian saya. Baiklah, saya akan memberikan Anda kesempatan lagi. Tolong pikirkan lagi. Apakah ini kelalaian atau kecelakaan? Kecelakaan adalah sesuatu yang terjadi secara tidak terduga dan terjadi secara kebetulan. Terjepit oleh pintu lift, baiklah. Anda menang. Itu kecelakaan. Ya. Pesanan telah dibatalkan. Semoga Anda mendapat pelajaran dari itu. Jangan pernah mencoba berdebat dengan orang bodoh. Ada balas dendam menunggu Anda. Anda lebih masuk akal.
Saya tidak membatalkan pesanan. Jadi Anda ingin kurir itu kembali kepada Anda dengan rasa terima kasih setelah dia tahu bahwa Anda tidak membatalkannya? Dan dia akan benar-benar menganggap Anda orang baik, dingin di luar tapi hangat di dalam. Anda kenal saya. Jangan seperti ini. Ini cara abad ke-18 untuk menarik perhatian wanita. Dan sekarang abad ke-21. Ada yang tetap. Perubahan adalah satu-satunya yang tetap dalam hidup. Itu juga tetap. Saya bisa bicara untukmu dengan manajermu. Kami menggunakan hakim robot. Bisakah kamu menjelaskannya ke robot? Kamu tidak bisa. Apakah perusahaanmu penuh dengan robot kecuali petugas pengiriman? Apa kabar? Apakah kamu mendapat hukuman apa? Katakan padaku akan mengganti kerugianmu sekarang. Dia tidak membatalkan pesanan. Dia tidak. Siapa yang bisa membuatnya berubah pikiran? Atau siapa yang akan dia dengarkan? Dia keras kepala, tidak pernah menghargai pendapat orang lain, tidak ada hubungan dekat dengan siapapun. Sampai sekarang dia punya pacar. Dia juga sekretaris dan asistennya. Sasa, kamu mungkin akan melihatnya nanti. Tapi bahkan Sasa tidak banyak berpengaruh padanya. Selama bertahun-tahun, Sasa mencoba masuk ke lingkaran. Tapi Ren Xiaonian tidak mengizinkannya. Itu perbedaan antara mereka. Sasa merekomendasikan pengacara untuknya. Kamu mungkin ada hubungan dengan pengacara ini. Dia adalah suami kakak Hisai Liu Yingmei. Ayah istrinya Hijai adalah tokoh besar di dunia hukum. Bagaimana hubungan suami kakak Hisai dan saya? Saya pikir kamu dan Hisai ada sesuatu. Bertengkar seperti Kaking dan Anjing Sepenjang Hari. Atau seperti pasangan suami istri. Oke, saya tutup telepon. Baik, jaga dirimu. Halo. Halo, nama saya Liu Yingmei. Panggil saja Daliu. My Fei. Saya Leiken duduk. Silakan. Pelayan. Berikan pria ini secangkir kopi pour over. Mereka membuat kopi pour over yang enak, terima kasih. Maaf, Anda harus memesan di kasir. Apa kita tidak bisa memesan di sini? Maafkan saya, hanya di kasir. Anda tidak bisa memberikan layanan seburuk ini. Jangan khawatir, saya tidak butuh. Berikan pria ini secangkir kopi pour over. Kopi pour over silakan pesan di kasir. Saya akan mengajukan keluhan. Maaf. Lanjutkan saja. Saya tidak minum kopi. API yang kamu suka kalau bikin kopi. Firma hukum kami ada di sini. Saya tahu. Tapi beberapa hal saya pikir tidak cocok dibahas di firma. Tidak nyaman. Bicaralah langsung padaku. Baiklah. Tolong bicaralah dulu dengan pengacara Wu Meiwei. Saya akan memorize tahu, Presiden Ren. Menunggu Anda. Baik, terima kasih. Liu Yingmei. Dia jauh lebih baik daripada Hisai. Saya sudah mengetahui siapa yang mewakili Wu Meiwei. Dan mereka sudah saling kenal sebelumnya. Bisa dibilang teman lama. Jangan terlalu percaya pada pengacara. Terutama untuk seseorang seperti Liu Yingmei. Saya mencarimu sepanjang malam. Apa kamu benar-benar berpikir dia peduli padaku? Saya tidak lebih dari sepotong daging berlemak di matanya. Tapi Liu Yingmei juga punya alasan bagus. Bahwa pengacara tetaplah pengacara. Seorang konsultan hukum. Takkan bisa memenangkan kasusmu. Lebih baik dengarkan nasihat mereka. Daripada membawa mereka ke pengadilan. Kita butuh litigator profesional. Baiklah. Kamu katakan pada Liu Yingmei. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini, kami akan membiarkan dia menangani semua urusan hukum perusahaan kami. Baik. Saya teman Presiden Ren. Presiden Ren mengelola properti keluarga dalam skala besar. Tahun-tahun ini beberapa orang, bagaimana mengatakannya di Beijing, sedang memerasnya. Mereka bilang perusahaannya mencuri ide orang lain dan melanggar hak kekayaan intelektual. Maaf pengacara Liu, panggil saja aku Daliu. Aku sibuk. Jadi aku akan membuatnya singkat. Ren adalah ketua dewan perusahaan yang terdaftar. Dia telah menginvestasikan lebih dari 20 perusahaan dan merupakan pemegang saham dari semuanya. Sebagai pengacara, hal terbaik adalah kita mengenakan biaya kita. Apakah kita kalah atau menang? Dan terkadang kita mendapat lebih banyak jika kita kalah dalam kasus. Tapi aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Seseorang mungkin hanya pergi ke pengadilan sekali seumur hidup. Dan dia tidak membutuhkan banyak dukungan hukum dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi tidak peduli kamu menang atau kalah untuknya. Dia tidak akan menjadi klien tetapmu. Namun untuk orang seperti Presiden Ren, itu berbeda. Dia selalu memiliki permintaan hukum untuk ditawarkan. Jumlah proyek yang dia investasikan sangat banyak. Dan salah satunya mungkin, memberimu makan. Maksudmu, klienku miskin dan tidak terkenal. Dan aku tidak akan mendapatkan apa-apa jika aku mewakilinya. Bahkan jika kita memenangkan kasus. Itu hanya sekali. Dia tidak akan sharing data kepada kita. Jadi lebih baik aku melaluinya dengan santai. Dan kalah. Tapi kamu tidak akan membiarkan aku kalah tanpa hasil. Benar.
Benarkan. Kamu merekam. Ya. Kembali dan beritahu temanmu Ren Xiaonian. Jika dia tidak ingin rugi, mungkin ada cara yang lebih baik untuk menangani ini. Seperti mengakui plagiat, membuat permintaan maaf publik, menghapus semua karya yang melanggar, dan membayar klien saya 5 juta yuan. Kamu memeras saya. Bahkan pengadilan menjatuhkan denda. Tidak akan sebanyak itu. Kita lihat di pengadilan. Maaf. Saya tidak bermaksud. Biar saya cek apakah ini baik-baik saja. Sial ini tidak bisa dinyalakan. Saya akan balikin kamu yang baru. Jantung saya tidak baik. Pikir lagi sebelum kamu mengambilnya. Terima kasih. Selamat tinggal. Kamu baik-baik saja. Lihat, bukankah ini foto yang bagus untuk kita berdua? Kenapa tidak mempublikasikannya di Moments? Saya sudah bilang berkali-kali. Tempat seperti Moments. Tunggu. Halo Presiden Ren. Robin, kita pernah bertemu sebelumnya. Tentu. Bagaimana pengacara Luo? Apakah penerbanganmu juga tertunda? Bolehkah saya berbicara dengan Anda? Tentu. Gratis? Saya sudah menerima uang Anda. Anda adalah klien kami, dan kami adalah penasihat Anda. Silakan duduk. Tolong ambilkan makanan untuk saya. Anda ingin mengganti pengacara Anda, dan kami mengerti itu. Tapi Liu Yingmei bukan pilihan yang baik. Anda bisa melihat berapa banyak kasus yang dia kalah dalam 2 tahun terakhir. Siapa yang bilang saya akan mempekerjakan Liu Yingmei? Orang yang dia coba suap adalah magang saya. Namanya Mai Fei, dan dulu adalah magang saya. Tapi kemudian dia oleh saya. Kenapa kamu mengusirnya? Dia tidak cukup baik. Presiden Ren, mengganti komandan di tengah pertempuran adalah taktik terburuk, terutama ketika perusahaan Anda sedang mengalami merger. Bagaimana Anda tahu saya punya rencana merger? Tentu saja bisa dianalisis. Itu sebabnya perlu dilakukan dengan cepat. Dan Anda membutuhkan pengacara terbaik. Jadwalkan ulang penerbangan. Sudah dijadwalkan ulang. Buat janji dengan Mai Fei. Lihat besok apakah dia bisa. Sudah ditanyakan sebelumnya, dan dia bilang dia sibuk. Saya pikir, dia lebih suka Anda meneleponnya. Kalau begitu aja kliennya langsung. Tepatnya yang akan saya lakukan. Jam 2 siang besok adalah waktu keberuntungan Anda. Kenapa tidak pagi? Anda ada rapat pagi. Haruskah saya hadir? Feng Yin yang memanggilnya. Kalau begitu saya tidak perlu hadir. Jika Anda sudah puas dengan sebuah kemitraan umum. Saya mudah untuk dipuaskan. Tapi saya tidak puas dengan sekretaris kemitraan umum. Baiklah, kalau begitu saya terus melangkah. Keadilan harus ada di pihak kita. Saya akan meminta teman saya untuk menyusun surat permintaan untuk Anda. Ayah Anda bekerja untuk siapa? Kirimkan saya alamat atau semacamnya dan informasi lebih lanjut tentang ayah Anda. Seperti informasi pribadi. Baiklah, tidak masalah. Saya akan memberikan daftarnya dan Anda akan menyiapkan file dan mengirimkannya kepada saya. Baik. Oke. Sampai jumpa. Apakah Anda baru saja menjanjikan sesuatu kepada seseorang? Hanya surat permintaan. Tolong berhenti membuat masalah untuk saya. Tidakkah Anda melihat betapa sibuknya saya? Saya akan menulis suratnya dan kamu hanya perlu mengeluarkannya. Saya seharusnya mengambil tanggung jawab ini. Saya tidak sedang membuat masalah. Benarkah? Hanya yang di dekat pintu. Saya tak akan tangani kasusnya jika kamu tidak memohon padaku dan bilang dia terlalu miskin untuk membayar biayanya. Ya baiklah. Mei Wei sedang murung hari ini. Ren Xiaonian sudah membeli pasukan air internet untuk menghina dia. Saya tidak punya uang. Jika saya punya uang, saya akan beli banyak pasukan air untuk menghina dia juga. Dia itu wanita yang menganggap semua yang kamu lakukan sudah semestinya gratis tanpa biaya. Dan hasilnya harus memuaskan dia. Tolong katakan padanya untuk ganti Panggakra. Mau diganti dengan siapa? Dia tidak punya uang. Lagi pula, tak ada pengacara yang mau wakili dia tanpa meminta bayaran. Kalian semua pengacara memang minta bayaran kan? Ya. Bicaralah untuk mereka yang bayar kalian. Betul, begitulah cara kerja kami. Keadilan itu butuh biaya. Pengacara ke pengadilan karena uang. Oke, cukup. Pengacara Ren Xiaonian ingin bertemu denganku. Saya Pak? Liu Yingmei? Kayaknya bukan nama itu. Lalu siapa yang tadi berbicara di telepon denganmu? Saya tidak tahu.
seorang wanita. Dia tanya apakah saya Wu Meiwei. Lalu, pengacara Ren Xiaonian ingin bertemu denganku. Apa jawabanmu? Saya bilang seperti yang kamu suruh. Saya harus bicarakan dengan pengacaraku. Lalu bagaimana dengan dia? Dia bertanya, apakah kamu sudah memberitahuku bahwa pengacara Ren Xiaonian ingin bertemu denganku? Aku bilang tidak, dan dia bilang sebagai pengacara saya, setidaknya kamu harus memberitahuku ini. Aku memang menerima telepon itu, dan aku menolak saat itu juga. Lina. Pasti Lina. Dia sedang menebar perpecahan di antara kita. Membuatmu tidak mempercayaiku. Tidak. Siapa Lina? Sekretaris Robin. Robin pasti setuju dengan ini. Mereka sering berkolusi satu sama lain. Bertemu kita harus setuju untuk bertemu. Kapan mereka mengganti Liu Yingmei? API yang kamu carry. Kartu nama Robin. Dia memberiku satu. Ini. Sudah ketemu. Kapan kalian saling mengenal? Oh Robin. Aku sangat mengenalnya. Ketika dia mengambil inisiatif, dia tahu bahwa dia dalam posisi yang tidak menguntungkan dan mungkin kalah. Dia sombong dan angkuh. Tapi selama ada kesempatan, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk menemui Jadi kita. kita harus menemuinya. Kenapa? Pasukan yang sombong pasti akan kalah. Benar-benar pasukan yang sombong pasti akan kalah. Tapi bagaimana jika ini jebakan yang dipasang untuk kita? Dia sangat ahli dalam hal ini. Lalu kenapa kita tidak memasang satu untuk dia? Tuan, bisakah Anda membantu saya? Istri saya sedang melahirkan, dan kami tidak bisa mendapatkan taksi. Tidak masalah. Terima kasih. Lau Ma, tolong kirim mereka ke rumah sakit. Kamu terlambat. Apakah rapat sudah selesai? Selesai 5 menit yang lalu. Kalau begitu aku tidak terlambat. Sudah kubilang, bos sendiri yang memanggil rapat hari ini. Kalau begitu aku akan ke kantornya dan minta maaf padanya. Dia ada tamu di kantornya. Kukira kau akan bilang dia ada hantu di sana. Hai bos, Kamu di mana? menuju ke kantormu. Atau aku akan ke sana nanti. Tidak. Kami menunggumu. Mengingat kamu tidak hadir di rapat pagi ini, aku akan tunjukkan padamu. Resolusi langsung. Aku setuju. Aku belum memberitahumu. Dalam rapat Direktur Feng menyarankan untuk menyebarkan amal ke masyarakat umum. Jadi aku menyarankan bahwa kita mendirikan sebuah kantor mediasi filantropi. Setiap pengacara akan bekerja di sana secara bergiliran. Tidak ada pengecualian. Aku sangat sibuk. Terlalu sibuk untuk meluangkan waktu mencari pacar. Tidak kamu baru saja bilang, kau akan si cucu dengan apapun. Ya memang, aku tidak bilang tidak untuk partisipasimu dalam amal. Tidak kamu juga harus bertugas. Tentu, aku tidak masalah jika kamu menggantikan shiftku. Baiklah, kamu bisa ke Bit Job dan mencari asisten. Tidak bos, aku punya Lina. Lina hanya sekretarimu. Bisakah dia membuat surat permintaan untukmu? Bisakah dia memproses dokumen hukum untukmu? Tidak juga. Dan kuncinya adalah bisakah dia mengambil alih shift untukmu? Kita sedang membicarakan seorang asisten. Seorang asisten pengacara sungguhan. Yang memahami hukum. Dan menyediakan layanan hukum. Kepada klienmu kapanpun dibutuhkan. Aku seorang pengacara bukan pelayan. Klien-klienku sangat menyadari untuk menghormati pekerjaanku. Dan sekarang kamu punya Ren Xiaonian. Klien barumu. Dia sering meneleponku di tengah malam. Aku tidak sepertimu. Dia tidak akan memperlakukanku seperti dia memperlakukanmu. Apa maksudmu? Maksudmu sikapnya berbeda-beda tergantung orangnya. Atau kamu menyiratkan, aku tidak layak dihormati. Apa katamu? Kamu pikir kamu pintar. Tapi kurangnya sopan santunmu. Sangat menjengkelkan. Sopan santun diciptakan oleh seorang jenius untuk menjauhkan dirinya dari orang bodoh. Robin.
Oke, aku salah. Pengacara Hisai, aku meminta maaf kepadamu dengan tulus. Tidak ada lagi candaan. Dan selalu berusaha bersikap sopan denganmu. Cukup sudah darimu. Apa kamu bosan? Tentu saja tidak. Aku sangat sibuk, bos. Ada klien baru yang datang. Dan untuk mencegah, dia menelepon di tengah malam. Aku perlu menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Aku harus pergi jika tidak ada hal lain. Bernie sekali dia. Lihat. Kamu lagi. Secara adil. Robin tidak pernah memaksamu untuk melakukan apapun. Aku tidak memaksanya. Ini adalah tugasnya. Benar. Mediasi adalah tugas seorang pengacara. Hisai, Anda mengusulkan untuk mendirikan ini, kantor mediasi filantropi, dan meminta Sensia Panggakra untuk bekerja secara bergiliran. Tidak masalah, saya sepenuhnya mendukung Anda. Saya akan melakukannya sendiri. Tapi Anda yang membuat proposalnya. Anda adalah inisiator dan pelaksananya. Bagaimana jika yang lain tidak bekerja sama? Anda perlu menyelesaikannya. Ini adalah pekerjaan Anda. Kita tidak melanggar hukum, kan? Tabung kamera jarum tidak termasuk dalam daftar pisau terbatas. Bukankah kita sudah membahasnya sebelumnya? Jika dia mengakui pelanggarannya, kita pasti menang. Tapi jika dia berbohong dan menyangkal, kita ungkap itu di auto. Untuk ini, Masa memiliki mata yang tajam. Dan para hakim harus menghormati kehendak rakyat, kan? jangan gugup. Saya tidak gugup. Dia akan segera datang. Dia akan menghancurkan saya dulu. Untuk menggembal kepercayaan Anda pada saya. Ingat, jangan tertipu. Selamat datang. Kebetulan sekali. Dia tampan. Apakah Anda bekerja di sini? Selalu seseorang tidak bisa menghindari musuhnya. Musuh? Kapan kita menjadi musuh? Bagaimana Anda bisa melupakannya dalam waktu singkat? Anda memaksa saya keluar dari lift. Saya tidak menyangka Anda akan menyimpan dendam. Lalu apakah Anda akan mengatakan saya pici? Saya akan meminta Anda untuk membawakan saya secangkir kopi. Kita harus membuatnya mengakui bahwa dia melanggar. Anda meminta kulit harimau pada harimau. Anda pikir dia akan takut ketika dia melihat keselarasannya. Mari kita lihat siapa yang lebih licik dan profesional. Lama tidak bertemu. Apa kabar? Baik. Sepertinya ini kasus pertamamu. Santai saja, hanya beberapa kata. Aku tidak gugup. Ini klien saya, Nona Wu Meiwei. Senang bertemu Anda, Nona Wu. Saya Robin. Senang bertemu Anda. Mai Fei dulu adalah magang saya. Dia mungkin sudah menceritakan hal-hal menarik saat itu. Panggakra Luo. Kita di sini bukan untuk bernostalgia, tapi untuk menyelesaikan kasus perusahaan Ren Xiaonia yang melanggar hak kekayaan intelektual Nona Wu. Mai, pengadilan belum memutuskan. Bagaimana kamu bisa menentukan bahwa perusahaan Ren Xiaonia telah melanggar hak kekayaan intelektual Nona Wu? Saya pikir mereka dalam posisi pasif. Itu sebabnya Robin datang. Mari bicara langsung dengannya. Jika mereka tidak mengakui pelanggaran, tidak ada kata-kata lagi dan kita Dia pergi. akan langsung keluar. Kesalahanku, aku tidak mengajarnya dengan baik. Aku mengingat setiap kata yang kau ajarkan. Sekarang kau bermain. Serangan mendahului untuk menekan kami. Kau ingin klien saya tidak mempercayai saya. Aku tidak akan tertipu. Aku tidak mengajarkan itu padamu. Kamu pasti salah ingat. Ingatanku baik. Kamu pasti ingat aku mengajarkanmu. Hukum bukan untuk memulai perselisihan, tapi untuk mengakhirinya. Bukan untuk menciptakan perbedaan, tapi untuk menghentikannya. Bukan untuk membingungkan benar dan salah, tapi untuk menyajikan kebenaran sejati dengan keadilan dan kata-kata yang akurat. Pertama kita minta pendapatnya tentang pekerjaan penyelarasan yang kita lakukan. Dia pasti akan mengatakan, pikiran hebat berpikir sama. Dan mereka kebetulan memiliki ide yang sama. Sudah lihat keselarasan yang kita lakukan? Ya, Menurutmu mereka mirip? pikiran hebat berpikir sama. Lalu dia jatuh ke dalam perangkap kita. Bagaimana dia bisa menjelaskan Mereka itu? Mengirim email ke Mei Wei. Bukan cuma email, mereka juga meneleponnya. Kamu bisa membongkar dia di tempat. Kamu tinggal bilang padanya, saya sudah bertemu dengan siapa-siapa dan siapa. Dan saya juga berhasil Maka wawancara dia kerja. tidak bisa membela diri. Maksudmu, ide yang sama sudah datang ke kita? Sekretaris Ren Xiaonian menelepon saya dan mengundang saya ke wawancara kerja. Jadi itu tidak mungkin kebetulan. Saya hanya takut dia akan berbohong habis-habisan. Tapi bagaimana jika dia bilang keselarasan itu tidak mirip? Maka kita rekam momennya dan potong video untuk dibagikan dia auto. Biarkan masyarakat yang menilai. Lalu, Jika kebanyakan orang berpikir dia tidak jujur, perkataannya tidak akan bisa diterima di pengadilan. MS Wu. Pengacara yang baik tidak pergi ke pengadilan. Sebenarnya saya di sini untuk... Maaf, kopi Anda. Terima kasih. Maaf, apakah Anda butuh sesuatu lagi? Tidak, terima kasih. Maafkan saya. Anda hanya ingin bilang, Anda di sini untuk... MS Wu.
Ini adalah perjanjian. Rennes Fashion atas nama Ren Xiaonian berharap Anda bisa menjadi desainer utama mereka. Jika Anda ingin kami menarik gugatan, Anda harus mengakui pelanggaran terlebih Kami dahulu. tidak melanggar hak siapapun. Lalu kenapa Mangamble Initiative untuk Karena Perdamaian? kita tidak ingin menjadi musuh seorang desainer berbakat seperti itu. Lalu bagaimana kamu menjelaskan kemiripan antara karya Rennes Fashion dan karya MS Wu, dan kamu baru saja mengakui bahwa hasilnya sangat mirip. DNA manusia sangat mirip dengan DNA simpanse, 99% mirip. Tapi pasti tidak ada yang akan mengatakan kamu sama dengan simpanse. MS Wu, saya sangat menyarankan kamu berkonsultasi dengan pengacara lain. Dan lihat apakah kami telah menawarkan kamu yang terbaik. Baiklah. Permisi, saya perlu ke kamar kecil. Silakan. Maaf. Kalian saling kenal. Siapa? Si gadis kopi. Dia adalah orang kepercayaan klien saya. Kami teman. Itu tidak ilegal. Itu legal. Tentu saja. Mengapa saya menemukan Robin adalah orang baik? Saya tidak berpikir dia menjebak. Kamu penggemar. Jika kamu menandatangani ini, kamu jatuh. Apakah seburuk itu? Dia bilang saya berbakat. Tolong ingat baik-baik. Dia adalah seorang pengacara. Pengacara Ren Xiaonian. Dia mewakili Ren Xiaonian. Dan tugasnya adalah melindungi kepentingan Ren Xiaonian, meskipun dia tahu betul tentang perilaku buruk Ren Xiaonian. Benarkah? Tapi saya masih berpikir, dia benar-benar menghargai saya, dan mengundang saya menjadi kepala desainer. Sayangku, itu kualitas profesionalnya. Dia baru saja mengkhianatimu, dan kamu malah menghitung uang untuknya. Kenapa kamu bilang dia mengkhianatiku? Menurut kontrak ini, kamu adalah desainer kepala mereka. Artinya, semua karyamu menjadi milik Rennes Fashion. Apakah kamu mengerti? Artinya, mereka memberimu cek kosong, desainer kepala, sebagai ganti semua karyamu. Semua karyamu. Robin terlihat baik. Tiba-tiba ada jebakan besar untukku. Tiba-tiba ada jebakan besar untukmu. Tapi kenapa? Karena ini pekerjaannya. Apa dia perampok? Mari ubah syaratnya. Kamu membuat amandemen? Apa yang kamu ubah? Aku tidak yakin. Syarat lainnya baik-baik saja. Kita bisa bernegosiasi. Tapi yang satu ini, tidak masuk akal. Harus dihapus. Kalau begitu kita selesai. Kamu bisa menuntut Ren Xiaonian. Dan menuntut 5 juta. Serta permintaan maaf. Tapi sekarang kamu meminta pembayaran 5 juta. Dan permintaan maaf. Itu hal yang sama, jadi kenapa kita perlu rekonsiliasi? Artinya, meskipun kita kalah kasusnya, hasilnya tetap sama. Mereka berbeda. Apa yang berbeda? Jika kita membawanya ke pengadilan dan pengadilan memihak kita, kita bisa mendapatkan denda 5 juta. Tapi jika itu rekonsiliasi, menurut draft perjanjian rekonsiliasimu, kita hanya mendapatkan posisi sederhana, desainer kepala. Posisi yang dibayar lebih dari 1 juta per tahun. Sebelum dikenai pajak dan hanya setelah mencapai performa tertentu. Itu masih lebih baik daripada kamu kalah dalam kasus ini dan tidak mendapatkan apa-apa.
Kami tidak takut dengan gugatan hukum. Lagi pula kami tidak punya rencana merger. Ayo kita hitung. Dan lihat siapa yang akan menderita lebih banyak. Rencana merger bernilai miliaran. Tak bisa dirusak begitu saja oleh gugatan kecil. Yang tampaknya tak berujung. Apa yang mereka bicarakan? Izinkan aku mengingatkanmu, apa itu pemerasan dan pemaksaan. Dalam proses merger atau pendanaan perusahaan, secara jahat mengejar tindakan hukum untuk mengintimidasi agar perusahaan menyerahkan aset adalah pemerasan dan pemaksaan. Karena itu, jangan terlalu pintar sampai melampaui batas. Gugatan kami adalah normal. Kami tidak tahu rencana merger kalian ketika kami mengambil tindakan hukum. Kapan kamu tahu rencana merger tersebut? Baru saja. Jangan coba-coba menipuku. Aku bilang aku bisa membaca pikiranmu. Aku tahu apa yang ada di dalam diri ekspresi wajahmu. Kamu membaca pikiranku dari wajahku. Ada kata merger di sana. Lalu baca lagi diriku. Dan lihat apakah ada kata win-win di dalam diriku. Bagaimana? Kami setuju dengan 5 juta. Dan kamu tarik gugatanmu, serta berjanji bahwa kamu tidak akan mengambil tindakan hukum dengan alasan yang sama di masa depan. Kita sama-sama mundur, dan saling memaafkan. Pada saat yang sama, saya menawarkanmu pekerjaan. Kami tidak akan mundur bahkan selangkah pun. Bukankah seharusnya bernegosiasi dengan klienmu? Tidak perlu. Kita tidak akan berdamai, dan kita lihat di pengadilan. Tolong, siapa yang membuat keputusan? Saya pengacara dan saya yang membuat keputusan. Perjanjian ini berlaku sampai kita pulang kerja hari ini. Kita pulang kerja jam 6:30. Bisakah kamu berhenti ikut campur dalam kasus saya? APA? Apa yang terjadi? Apakah negosiasi gagal? Jangan beri saya ini saya. Saya mendengarkan kamu. Saya pikir ini win-win. Mereka pasti kalah. Mengapa kita perlu win-win? Karena rasio harga kinerja rendah untuk tuntutan hukum. Mengapa kamu tiba-tiba membela dia? Saya tidak. Saya hanya berpikir perdamaian. Saya dengar itu. Apa yang kamu dengar? Dia akan menawarkan kamu pekerjaan. Bukankah dia meminta kamu untuk bekerja di firma hukumnya, benarkan? Dia selalu melihat kelemahanmu. Karena dia tahu apa yang kamu inginkan. Apakah kamu bilang dia menyuap saya? Saya bukan orang seperti itu. Berhenti, saya tidak bilang begitu. Saya bilang dia orang seperti itu. Apa maksudmu? Saya tidak bilang apa-apa padanya. Apa yang saya inginkan? Apakah wajah saya mengkhianati saya? Saya pengacara yang sangat-sangat baik. Karena saya jenius hukum. Tolong berhenti saling bertengkar. Apa yang terjadi? Kamu bersaing dengannya. Karena kamu ingin menarik perhatian dan minatnya. ITU jealous bagi saya. Ya. Itu yang saya rencanakan. Tepat sekali. Permisi. 1 cangkir cappuccino bawa pulang, terima kasih. Pengacara Luo, kamu datang tepat waktu. Bisakah kamu menjelaskannya padaku? Sangat senang. Oke. Baiklah. Dalam perjanjian ini, Anda akan menerima investasi dengan 5 juta. syarat. Perjanjian ini harus dirahasiakan. Dan Anda dan Tuan Ren harus bertindak bersama-sama. Apa maksudmu dengan bertindak bersama-sama? Anda tidak bisa menuntutnya. Dia memberikan Anda 5 juta. Investasi. Bukan biaya pelanggaran. Itu bagus. Saya tidak peduli apakah itu biaya pelanggaran atau investasi. Apakah saya akan menerima uangnya begitu Pertama, saya Anda menandatangani? harus menarik gugatan. Tidak masalah. Kapan kita akan melaksanakannya? Kita akan menandatanganinya dulu dan mengirimkannya kepada Anda melalui FlashX. Bagaimana kalau besok paling lambat? Tidak masalah. Bolehkah saya memiliki kontak Anda? Tentu dengan senang hati. Dengan senang hati. Saya harus pergi sekarang. Sampai jumpa. Sebenarnya saya berharap menjadi seorang barista. Siapa yang menghentikanmu? Tidak ada. Selamat tinggal pengacara Luo. Selamat tinggal. Maksud saya, menjadi barista bukan satu-satunya keinginan saya dalam hidup. Dan saya rasa, itu juga bukan satu-satunya keinginanmu. Apakah kamu pamer bahwa kamu punya terlalu banyak pilihan untuk memilih satu? Mengapa saya merasa bahwa kamu tidak ramah terhadap pekerjaan kami? Saya tidak bisa menghormati orang yang saya keluar dari lift. Itu bukan paksaan. Bukan atas keinginan saya. Oke, maafkan rekan saya. Kamu ada di sana. Kenapa kamu tidak menghentikan mereka? Jika ini kesalahan saya
Saya benar-benar minta maaf. Dan itu mungkin aib terbesar dalam hidup saya. Day 11. Adik saya baru saja menerima pemberitahuan pengadilan. Dia bilang persidangan akan dimulai Kamis depan. Itu bagus. Terima kasih banyak. Itu yang seharusnya saya lakukan. Bisakah kamu melakukan satu hal lagi untuk saya? Wakili adik saya. Tidak, saya tidak bisa membantu dalam hal itu. Kami akan membayarmu. Saya akan transfer sekarang juga. Uang untuk menulis surat permintaan. Tidak, Fang, ini bukan soal uang. Hanya pengacara yang berhak hadir di pengadilan. Orang seperti saya tidak memenuhi syarat. Saya bisa membantu kamu dengan surat permintaan tidak semacamnya. Tapi ini bukan bidang saya. Baiklah. Lalu bisakah kita menang tanpa pengacara? Keadilan ada di pihak kita. Biar saya buatkan kamu secangkir kopi. Robin sedang apa? Masuklah untuk berbicara. Maaf, saya harus pergi bekerja. Apa yang salah sehingga kamu memanggil saya kembali dengan tergesa-gesa? Apa ini? Saya temukan di Bidjob untuk kamu. Semua resume pekerjaan. Lulusan tahun ini dari sekolah hukum utama. Saya tidak membutuhkan itu. Kamu akan membutuhkannya. Kenapa? Apakah kamu ingin bergiliran sendiri? Dan di bawah manajemen Hisai. Dia tidak memenuhi syarat untuk memimpin saya. Dia melakukannya sekarang. Firma hukum mendirikan pusat mediasi filantropi. Hisai yang bertanggung jawab. Kapan? Baru pagi ini, di rapat yang kamu tidak hadiri. Mereka baru saja membuat keputusan, tanpa kehadiranku. Kamu bukan partner senior. Bukan juga anggota komite manajemen firma. Aku akan memperjuangkannya. Kamu ingat itu, saat aku menjabat, aku akan menetapkan posisi khusus untukmu. Chief Motivator. Chief Motivator. Sangat menantikannya. Tapi sekarang, kamu harus mengisi formulir ini. Apa ini? Jadwal kerja pengacara filantropi. Setiap pengacara harus bertugas sebulan sekali. Partner bisa meminta asisten mereka untuk bertugas. Suruh mereka memecatku. Pergi ke Bidjob dan carikan aku pekerjaan. Aku sedang ingin pekerjaan lain. Seperti, Menjadi barista. kenapa barista? Ren Xiaonian adalah klien Hisai. Dia mengusir Hisai, dan sekarang kamu yang menanganinya. Maksudku aku seharusnya tidak menangani kasusnya. Maksudku adalah, dia mungkin berpikir kamu mengambilnya secara pribadi. Jadi dia membuat jadwal kerja untuk menghadapiku. Kalian saling membalas dendam. Tidak. Aku menunjukkan wajah lainku padanya. Dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Haruskah aku kembali lain waktu? Benar. Aku tidak suka candaan. Aku tidak bercanda. Firma hukum mendirikan pusat filantropi. Aku yang memimpin. Selamat dan teruslah maju. Aku butuh kerjasamamu. Kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Untuk membuat masalah untuk diriku sendiri. Ini untuk kebaikan publik. Kebaikan publik. Kurasa kamu menyalahgunakan kekuasaan publik. Orang kecil selalu curiga pada pria terhormat. Kamu melewatkan kata munafik. Pria terhormat yang munafik. Curiga pada pria terhormat yang munafik. Saya bukan pria terhormat yang munafik. Saya Dark Eng Ancik Parenting Jengimyo. Saya tidak melayani semua klien. Saya memberikan Ren Xiaonian padamu. Terima kasih banyak. Bisakah kamu pergi sekarang? Saya belum selesai. Berapa lama kamu akan bicara? Saya baru saja memulai. Baiklah. Biar saya jelaskan. Saya adalah pengacara senior. Tarif per jam saya antara 60 hingga 100 ribu dan tergantung pada sifat dan kompleksitas kasus. Faktor seperti waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan, untuk kasus sipil ekonomi, dan administratif lokal tanpa melibatkan properti. Biaya konsultasi tidak boleh kurang dari 50 ribu yuan. Silakan bayar dulu. Saya adalah penasihat senior. Nasihat hukum saya juga mahal. Saya tidak meminta itu darimu. Lina. Bawa pengacara keluar dan bayar biayanya. Berikan dia diskon 2 sebagai penawaran khusus. Saya tidak di sini untuk memberi nasihat padamu. Saya memberitahumu. Kamu telah membuat kesalahan. Saya tidak pernah membuat kesalahan. Jika saya adalah kamu, harta berharga saya akan menjadi yang saya pegang erat. Pertama, kamu bukan saya. Kedua, terakhir kamu perlu melepaskan hal yang bukan milikmu. Lepaskan. Ketiga, kepalan tangan. Tidak memiliki ruang untuk hal baru. Saya tidak berbicara denganmu tentang membuat kepalan tangan atau melepaskan. Saya berbicara, jika saya adalah kamu, harta berharga saya akan menjadi yang saya pegang erat. Jika saya adalah kamu, harta berharga saya akan menjadi yang aku pegang erat-erat. Ini harta berhargaku, bukan harta berhargamu. Harta berhargaku
Ini milikku bukan milikmu, kamu salah kemarin. Kamu salah mengira milikku sebagai milikmu. Aku benar. Itu kamu. Ada hal-hal yang harus kamu pegang erat. Dan jangan seperti aku. Aku punya terlalu banyak di tanganku. Jadi aku bisa melepaskan beberapa. Jadi jika kamu butuh klien, jangan ragu untuk memberitahu. Aku bisa memberimu beberapa. Aku sedang bicara tentang liriknya. Kamu salah kemarin. Ini oleh Celine Dion. Bacon dan Roman yang menulis liriknya. Jika aku jadi kamu. Jika aku jadi kamu. Benar, baiklah. Kapan kamu selesai dengan itu? Tidak bisakah kamu lebih dewasa? Bukankah itu hanya beberapa kata? Sudah berjuang selama beberapa hari. Kamu tidak di pengadilan. Tidak perlu meneng atau Apakah kamu dengar? Dia menggangguku. Tidak. Kamu bingung antara mengganggu dengan berargumentasi. Aku tidak. Atau bagaimana jika itu bingung? Bukankah itu keterampilan dasar kamu para pengacara? Bukankah itu cara kamu menghasilkan uang? Itu dia bukan aku. Apakah kamu melihat itu? Pengacara telah menunjukkan dengan sempurna. Apa itu mengganggu? Entah kamu bayar. Atau pergi dari sini. Sebenarnya Hisai adalah orang baik. Dia dan aku kuliah bersama. Apakah kalian sudah bertengkar sejak masa kuliah? Aku bilang padamu, dia dan aku kuliah bersama, maksudku adalah, aku lebih tahu siapa dia daripada kamu. Seperti apa orangnya? Orang baik. Pengacara Hi. Apa? Tidak saya hanya perlu menyalin beberapa dokumen. Lalu kenapa kamu menelepon saya? Hai nak, boleh saya traktir kamu makan malam? Saya sudah menunggu kamu di sini lama sekali. Bagaimana kalau saya tidak naik kereta bawah tanah? Kalau kamu tidak ingin saya menemukan kamu, kamu harus mematikan lokasi kamu. Sekarang saya tahu apa itu klien. Seorang klien adalah manusia ketika sesuatu terjadi padanya. Atau dia bukan manusia. Halo Allen, saya sedang keluar sekarang. Saya tahu. Saya hanya ingin bertanya pada kamu. Bukti dan bahan yang kamu minta saya siapkan. Saya sudah siapkan. Tapi apakah salinan sudah cukup? Atau harus yang asli? Salinan sudah cukup. Kirim ke toko saya besok. Oke. Sampai jumpa. Jangan tanya saya tidak peduli. Baiklah, saya akan carikan dia bantuan hukum lain. Kenapa kamu perlu mencarikan untuk dia? Bisa melakukannya sendiri. Dia tidak tahu di mana mencarinya. Carry di internet. Banyak penipu di internet di bawah bendera bantuan hukum, tapi sebenarnya mereka buta hukum. Tidak bisakah kita belajar dari kejadian terakhir? Apa hubungan kamu dengan Allen? Bukankah dia hanya mengambil makanan di toko kamu? Kenapa kamu percaya padanya? Bagaimana kalau dia kehilangan aku? Seperti Wu Meiwei itu. Sudah cukup dari kamu. Jangan marah. Saya tidak akan menelpon kamu, tidak peduli siapa yang datang pada saya ke dalam masalah kan. Kamu tidak bisa membawa diri kamu ke dalam masalah. Jangan ikut campur urusan orang lain. Saya tidak ikut campur. Kamu tidak. Lalu bagaimana dengan Wu Meiwei? Bukankah kamu yang memintaku membantunya? Ya, itu aku. Tapi bukankah semua orang senang sekarang? Semua orang senang. Kamu menyebut itu akhir yang bahagia. Kamu bahkan tidak membahasnya denganku. Lalu kamu menyerah. Ini kasus pertamaku. Aku ingin mengalahkan Robin. Aku ingin melihatnya dimarahi kliennya. Hal yang paling kubenci adalah mereka selalu menyelesaikan segalanya dengan uang. Yang seharusnya mereka lakukan adalah meminta maaf, bukan memberikan uang. Dan semuanya sudah berlalu. Benar-benar baiklah. Tapi kamu harus memikirkan Mei Wei. Dia dan aku berbagi kamar. Aku sering membayar sewa untuknya. Bagi dia ingin melihat kasus ini selesai dan mendapatkan uangnya secepat mungkin. Perkara hukum bisa berlangsung bertahun-tahun. Apa artinya jika kita menang? Uangnya sama saja. Mungkin lebih sedikit daripada yang kita dapat dari rekonsiliasi. Mengapa repot-repot mengajarkanku? Aku tidak sebijaksana kamu. Ya, aku tidak sebijaksana kamu. Aku tidak sepintar kamu. Oke, aku meninjau kasus ini untukmu. Tidak. Tidak. Jika kamu ingin tinjauan, lebih baik kamu meninjau sendiri. Pikirkanlah.
Bagaimana kamu kalah dalam permainan? Dengan semua kartu bagus di tanganmu. Dan menjadi pecundang sosial. Kamu tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang membutuhkan ijazah. Kamu bahkan tidak bisa ikut dalam ujian kualifikasi hukum. Die 11, Die 11. Aku menawarkanmu sebuah pekerjaan. Halo, Kapan aku bisa mulai bekerja? siapa itu? Ini Die 11. Die 11. Kapan saja? Oke. Kota pertama di negara ini. Sebagai pilot kota tanpa limbah, pengelompokan sampah domestik telah tercapai di seluruh kota lebih cepat dari jadwal. Buku panduan otorisasi yang disiapkan oleh Administrasi Warisan Budaya Negara mendorong kekuatan sosial untuk mengembangkan kreativitas budaya. Semuanya siap. Pagi pengacara Luo. Pagi Pak. Selamat pagi. Apa? Aku sedang pijat. Kalau kamu juga mau pijat, kamu bisa pinjam dariku. Atau aku bisa belikan untukmu. Apa yang kamu katakan ke Bai Jinghong tentang aku? Dia belum klienmu. Aku bertanya, apa yang kamu katakan ke Bai Jinghong tentang aku? Kami hanya ngobrol. Bukan aku mau ke acara. Kebetulan kami duduk bersama. Hanya beberapa kata. Dia bertanya padaku. Kenapa kamu masih jomblo? Karena kamu tampan dan mampu. Jadi aku bilang padanya, itu karena kamu punya banyak wanita yang mengikuti kamu. Benar kan? Kamu bisa bergosip tentangku. Tapi bagaimana dengan Lina? Dia bertanya padaku wanita mana yang suka padamu. Aku saat itu tidak ingat yang lain. Kamu memang jahat. Apa pentingnya kalau aku sengaja? Kamu tidak berbuat baik. Apakah kamu pikir kalau kamu merusak reputasiku, dia akan membuat kesepakatan denganmu? Selama dia tidak berurusan denganmu, aku akan sangat senang. Aku tidak peduli apakah dia peduli padaku atau tidak. Aku tidak sepertimu. Kamu melakukan segalanya untuk keuntunganmu. Aku memperingatkanmu. Kalau kamu berani bicara omong kosong lagi, aku janji akan membelah kepalamu. Seperti kenari ini. Pak! Bos ada di kantormu. Bos, Kamu dan dia tidak akur. Kalian saling menjatuhkan. bos. Harus jelas bahwa, kasus Ren Xiaonian aku mencoba menyelamatkannya. Dan untuk Bai Jinghong dia menjatuhkanku. Hasil dari menyelamatkannya, kita punya Ren Xiaonian. Serta banyak klien penting darinya. Hasil dari menjatuhkan. Keduanya tidak punya Bai Jinghong. Benar kan? Maka ini kesalahan dia. Kamu harus bicara dengannya. Aku akan bicara denganmu dulu. Kamu dan dia harus akur. Aku tidak bisa membiarkan orang berpikir dua harimau bertarung di firma hukum kita. Dia bukan harimau. Jadi kamu tidak bisa bilang kami dua harimau yang bertarung. Itu Snipe dan Klam.
Dia si Klam. Kamu juga tidak jauh lebih baik. Aku tidak berpikir untuk mengambil keuntungan dari siapapun. Aku tidak ingin mengambil keuntungan dari siapapun. Boleh tahu kamu menelepon siapa? Robin. Ada janji temu? Tidak. Maaf, janji temu diperlukan untuk bertemu dengan lawyer Luo. Aku di sini untuk bekerja. Sepertinya kamu harus meneleponnya. Oke. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama, tapi shiftnya. Ambil asisten. Aku tidak menugaskanmu. Ambil asisten. Aku tidak suka memerintah orang. Apakah maksudmu? Aku suka. Kamu bosku. Oke. Jawab teleponnya. Dan. Kau dan Hisai. Halo. Lawyer Luo ini dari 11. Saya sudah sampai di meja depan firma Anda. Oke, tunggu sebentar. Saya segera ke sana. Xiaomei, Anda belum mendapatkan manfaat Anda. Minyak kerajaan Spanyol. Terima kasih. Hai. Anda datang seperti ini. Apa? Apakah Anda sudah menonton Beauty and the Beast? Tidak ada apa. Ayo. Maaf. Siapa gadis itu? Saya tidak tahu. Bukankah Anda yang mengatur? Agenda Robin? Ya, itu saya. Sepertinya saya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Anda mengalami buta wajah, semua orang terlihat sama bagi Anda. Saya bisa membedakannya dari dia. Itu hebat. Tidak ada riwayat pendidikan, gelar master atau doktor, Sarjana. bahkan tidak sarjana. Apakah Anda belajar sendiri? Saya pernah ke sekolah hukum, tapi di tahun terakhir magang saya, sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Saya tidak ingin membicarakannya. Anda harus tahu bahwa untuk firma hukum kami, persyaratan minimal adalah gelar master atau lebih tinggi. Tapi Anda bilang kemarin, Anda akan memberi saya pekerjaan, dan Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda menginginkan gelar Tidak master atau terlambat lebih untuk tinggi. mengatakannya sekarang. Wu Meiwei belum menandatangani perjanjian. Apakah Anda mengancam saya? Pengingat yang ramah. Lalu apa yang bisa Anda lakukan? Apapun yang bisa dilakukan asisten pengacara, saya bisa melakukannya. Bisakah Anda menulis surat permintaan? Ya. Anda yang menulis ini, Bisakah kamu? menerbitkannya atas nama saya. Ya. Dan dengan stempel firma hukum. Ini semua yang dibutuhkan dan materi yang berlaku. Mereka bisa membuktikan cedera terjadi antara tempat kerja ke departemen dalam perjalanan pulang kerja. Menjadi cedera kerja. Apakah ini hadiah untuk saya? Saya harap kamu menyukainya. Oke. Saya akan meminta Lina menemukanmu kursi. Kamu masuk ke sini. Tentang kurangnya gelarmu. Jangan beritahu siapapun. Bagaimana jika ada yang bertanya? Kamu hanya bilang, saya tidak suka memberitahumu. Dai 11 asisten saya, Lina sekretaris saya. Semua asisten berada di bawah pengawasan Hisai. Tidak. Kecuali milik saya. Maka kamu perlu Saya akan memberitahu Feng Yin. ikut dengan saya. Dan tolong ganti gaya rambutmu. Ayo. Ada 2 kursi kosong di sini. Pilih saja satu. Terima kasih.
Kakak Lina. Kamu duluan. Fen Xiaotian. Dasar idiot dan sampah. Lihat ini. Apa ini? Karakter yang salah. Periksa lagi. Setiap kata dan tanda baca. Sekarang. Semua dari kalian. Pahami bahwa jika kamu ingin bertahan di Quanjing, kamu harus hati-hati dengan pekerjaanmu. Dan berusaha sebaik mungkin. Kami tidak menyimpan sampah di sini. Kembali bekerja. Siapa kamu? Day 11. Kapan kamu datang? Hari ini. Siapa yang merekrutmu? Kenapa aku tidak tahu? Apa kamu sudah mengisi formulir? Siapa yang memberi formulir itu? Aku tidak mewawancaraimu. Tapi mungkin aku pernah melihatmu sebelumnya. Day 11. Asisten baru Robin. Dia baru datang hari ini seorang magang. Menurut peraturan perusahaan, proses masuk seharusnya setelah magang. Aku Hisai. Semua magang dan asisten berada di bawah pengawasanku. Termasuk magang Robin. Aku ingat. Kamu itu kurir perempuan. Bukan dia. Kamu salah orang. Api rambutnya. Robin menyuruhnya mengubah gaya rambutnya. Tidak maksudku. Maksudmu Robin merekrut kurir perempuan sebagai asistennya. Itu tidak mungkin. Aku tidak bermaksud begitu. Maaf. Halo. Julie. Baik. Oke. Hubungi aku jika ada pertanyaan. Terima kasih. Hisai sering salah mengenali orang. Tidak apa-apa. Sudah waktunya pergi. Ya. Terima kasih. Apa yang terjadi dengan anak itu? Kalian semua bilang aku harus punya asisten, jadi aku mencarinya. Di mana kamu menemukannya? Tong sampah. Jangan bercanda. Kamu bisa membohongi orang lain tapi tidak aku. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia sedang mengantar makanan. Dia punya saudara kembar. Keduanya terlihat persis sama. Begitukah caramu menjelaskannya pada Hisai? Kenapa aku harus menjelaskannya padanya? Hisai pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak. Ya, aku juga ada di sana. Kalau begitu tolong katakan padanya bahwa dia salah. Persis seperti yang sudah kukatakan Terima padanya. kasih. Dan terima kasih atas kerjasama sempurna asistenmu. Bagaimana dia bekerja sama? Tidak menyangkal juga tidak mengakui. Sangat bagus. Apa maksudmu dengan sangat bagus? Kalian berdua bertemu untuk pertama kalinya. Dan kalian bisa cocok dengan sempurna. Hisai tidak mudah dibodohi. Aku yakin kamu bisa menanganinya. Kamu terlalu baik untuknya. Bagaimana dengan asistenmu? Dia bahkan lebih baik. Dia bisa menandingi 8 Hisai. Kenapa kamu mempekerjakannya? Bukankah itu seperti menaruh ranjau pada dirimu sendiri? Aku tidak suka hidup tanpa tantangan. Apakah itu berarti dalam pekerjaanku di masa depan? Aku juga perlu melakukan penyapuan ranjau? Apakah kamu merendahkan diri untuk meminta kenaikan gaji? Pengacara Luo. Aku tidak bisa mengemudi untukmu. Kenapa? Hari itu aku menjemputmu, dan mengantar wanita hamil itu ke rumah sakit. Aku menerobos, lampu merah sepanjang jalan, dan terkena tilang. 12 poin dipotong. Sekarang aku kehilangan SIM. Jangan khawatir. Aku akan ke pengadilan sekarang dan tunggu aku untuk mengembalikan SIM MU. Baik, sidang adalah hal besar. Aku tidak terburu-buru, tapi siapa yang akan mengantarmu? Aku sendiri. Itu sangat baik darimu. Day 11. Ini sopir MA. Kamu bantu dia menyusun sebuah permohonan untuk peninjauan administratif dan berikan pada Robin saat dia kembali. Oke. Supir MA. Aku baru saja keluar dari pengadilan. Kamu di mana? Sudah selesai. Asistenmu membantuku. Semua orang tahu itu. Polisi lalu lintas menjelaskannya padaku. Mereka juga menyelidikinya. Aku memang mengantar wanita hamil ke rumah sakit. Aku sekarang terkenal. Artikel malam ini membuat heboh. Artikel itu ditulis oleh seorang magang dari firma hukum. Artikel itu membahas tentang apakah seorang supir yang mengantar wanita hamil ke rumah sakit dan melanggar lampu merah harus dihukum atau tidak. Aku sekarang di firma hukum Quanjing. Hari ini adalah hari pertama kamu bekerja. Ya tidak. Untuk lebih akurat, dia belum melalui prosedur masuk resmi. Jadi ini bukan hari pertama dia bekerja. Pengacara itu sangat teliti dengan fakta. Kami telah dilatih secara profesional untuk waktu yang lama. Aku sering berbicara dengan pengacara muda kami di firma hukum Quanjing. Pengacara muda kami bahwa di firma kita harus peduli dengan amal.
dan menggunakan pengetahuan hukum kita untuk membantu masyarakat, melayani masyarakat, dan berkontribusi pada masyarakat. Pengacara bintang itu kembali. Ganti gaya rambut. Cantik. Kalian bicara, aku akan membereskan barang. Potongan rambutmu bagus. Wajahmu terlihat lebih kecil dari sebelumnya. Kudengar kamu bekerja untuk Kuan Jing ya? Selamat. Terima kasih. Oh itu. Ini untukmu. Apa? Ayah Alan. Surat permintaan aku yang menulisnya. Terima kasih. Tidak itu yang harus aku lakukan. Maaf. Ada lagi? Aku salah. Aku memikirkannya sepanjang hari. Aku sangat marah saat itu. Tapi aku pikir, seharusnya kamu membicarakannya denganku. Tapi kalian berdua hanya berdiri di sana. Terlibat dalam diskusi, kalian tidak pernah memikirkan aku. Bisakah aku tidak marah karena meninggalkanku sendiri? Lebih baik kamu pergi sekarang. Apakah kamu sudah memaafkanku? Apakah aku akan lebih baik setelah minum obat? Tidak. Tidak, aku sakit kepala sekarang, aku butuh istirahat sebentar. Pergi. Tidak, jangan goyang, tinggalkan aku. Jangan goyang, kepalaku sakit. Pergi, fokus pada pekerjaanmu, tinggalkan aku. Hanya sebentar. Pergi. Presiden Ren. Pengacara Luo, Lihatlah. tolong. Itu saja. Aku hanya ingin hasilnya. Tapi pengacara Hisai terus menggangguku dengan istilah hukummu. Itu membuat kepalaku pusing. Kesalahannya. Masuk. Biar aku perkenalkan kamu. Pengacara Luo Penasehatku. Ini anakku Ren Kiao. Pengacara Luo, senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Lebih baik tidak mengganggumu. Aku akan kembali nanti. Tidak perlu, mereka adalah orang kita. Apa yang ingin kamu katakan? Ini iklan untuk produk baru. Untuk tinjauanmu. Tidak ada yang lebih baik kecuali yang terbaik. Kamu tidak bisa mengatakan yang terbaik. Kenapa? Jika kamu menggunakan yang terbaik, itu bisa membawa risiko litigasi. Aku pernah melihat kasus serupa yang didenda 500.000 yuan. 500.000 yuan. Biayanya tidak terlalu tinggi, sampai kami bisa menanggungnya. Tapi jika ditambah biaya litigasi, pengacara dan waktu, dan reputasi perusahaan, serta ketidakpastian di masa depan, itu akan lebih dari 500 juta. Ya, jika saya ingin orang tahu, saya yang terbaik dan terkuat. Apa yang harus saya lakukan? Anda tidak bisa menggunakan kata terbaik. Apa maksudmu saya tidak bisa menggunakan kata terbaik? Gadis, saya membayarmu untuk menjadi penasehat saya. Anda tidak bisa hanya memberitahu saya apa yang tidak bisa dilakukan. Anda harus memberitahu saya apa yang bisa dilakukan. Presiden Ren, kita mungkin bisa mengubah urutannya. Mengubah urutan. Tidak ada yang terbaik tapi yang lebih baik. Oke, tidak ada yang terbaik tapi yang lebih baik. Gunakan bentuk komparatif, alih-alih superlatif, ayo. Baik. Di mana Anda belajar hukum? Bagaimana Anda bisa masuk ke firma hukum ini? Apakah Anda pernah ke sekolah? Presiden Ren. Lebih baik percaya firma hukum kami.
Bisakah Anda menjauhkan saya dari Ren Xiaonian? Bisakah saya bisa melakukan hal lain seperti menulis dokumen gugatan, mencatat atau mencari beberapa bahan, atau bekerja sepanjang malam? Alasan. Dia tidak menghormati hukum. Dia menunjukkan rasa hormat dengan caranya sendiri. Cara apa? Uang. Dia adalah klien kami yang paling dermawan. Juga yang paling kasar dan tidak sopan. Itu berarti Anda tidak cukup baik. Jika Anda memuaskannya, dia akan memberi Anda banyak uang untuk menunjukkan rasa hormatnya. Jika Anda mengecewakannya, dia tidak merasa perlu menghormati Anda. Tidak. Aku tidak mengerti. Bagaimana kamu bisa tahan dengan orang-orang brengsek seperti itu? Aku mempekerjakanmu untuk membantuku, bukan untuk mempertanyakanku dengan pertanyaan bodoh seperti itu. Sekarang aku mengerti. Mengapa kamu dan Ren Xiaonian saling menghargai? Kamu menggunakan istilah yang salah. Tidak ada rasa saling menghargai di antara kami. Lalu apa hubungan kalian? Aku mengambil kasusnya dan aku akan setia padanya. Baiklah, terima kasih, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang. Tuan Zhangke. Aku dipekerjakan oleh bosmu Tuan Zheng Kaisuan. Dia dulu adalah bosku. Kami tidak ada hubungan lagi sekarang. Kalian masih punya. Kalian berdua memiliki perjanjian non-kompetisi. Aku sudah membayar dendanya. Dai 11 beritahu Tuan Zhang tentang itu. Berdasarkan interpretasi yudisial yang berlaku, setelah karyawan melanggar perjanjian non-kompetisi dan membayar denda kepada pemberi kerja, dan jika pemberi kerja meminta karyawan untuk melanjutkan melaksanakan kewajiban non-kompetisi sesuai kesepakatan, pengadilan akan berpihak pada pemberi kerja. Maka kamu tidak bisa memulai bisnis. Tapi setelah 2 tahun tidak apa-apa. 2 tahun lalu silakan lanjutkan. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan. Kamu benar-benar memilih waktumu. Dia sudah memutuskan untuk berinvestasi padaku. Jika dia berinvestasi padamu, dan kemudian mengetahui bahwa kamu memiliki perjanjian non-kompetisi yang harus dipatuhi, kau akan membuat dirimu dalam masalah yang lebih besar. Kalian berbicara tentang diri kalian sebagai penyelamat. Aku tersanjung. Bos Zheng menyambutmu kembali bekerja kapan saja. Itu sama saja dengan membunuhku. Kamu tahu apa yang dia lakukan padaku. Apapun yang ingin kulakukan, dia tidak akan setuju. Dia meremehkanku. Aku sudah bekerja di perusahaannya, dan aku hampir depresi. Maaf Tuan Zhang, aku punya urusan lain. Jika kamu mau, untuk memperbaiki hubungan dengan bos Anda, silakan hubungi saya. Saya rasa tidak adil bagi kita untuk melakukan ini padanya. Ketika dia bekerja di sana, mereka tidak menghargainya. Sekarang dia sudah memulai usahanya sendiri, berhasil dan mendapatkan perhatian. Tapi dia malah mengungkit perjanjian non-kompetisi. Perlu saya ingatkan Anda? Anda yang menulis surat permintaan itu? Saya tidak tahu bahwa dia diperlakukan buruk di perusahaan Zheng Kaisuan. Itu hanya satu sisi cerita. Tidakkah Anda melihat matanya? Dia putus asa, dia tidak bisa berpura-pura seperti itu. Ada pepatah harapan terletak dalam situasi yang putus asa. Saya tidak mengerti mengapa kita harus memaksakan mereka ke dalam situasi putus asa. Saya sudah memberinya jalan keluar, bahwa dia kembali bekerja. Ini adalah jalan buntu. Harapan terletak dalam situasi yang putus asa. Bagaimana kalau Anda berada di posisinya? Bagaimana mungkin dia bisa kembali? Dia seharusnya bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang dia dipaksa kembali kepada bos yang membencinya. Bukankah itu penghinaan yang nyata? Pria sejati harus fleksibel. Dia bisa belajar dari Hansin. Saya pikir ini salah dan tidak adil. Bukan urusanmu mengingatkanku. Ingatlah kita ini pengacara. Pengacara Zheng Kaisuan. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang demi uang mereka. Apa maksudmu? Kita harus membuat orang marah demi uang mereka? Saya Kalian benar-benar sangat berdedikasi. Menusuk seseorang dengan pisau, lalu kembali untuk melihat seberapa dalam luka itu. Saya sedang berpikir. Berapa banyak Zheng Kaisuan membayarmu untuk hal sekejam ini? Baiklah. Dia hanya ingin saya kembali, supaya saya bisa di bawah kakinya, membungkuk padanya, dan mengikutinya. Saya tidak akan menerima itu. Katakan pada Zheng Kaisuan lebih baik saya mati daripada kembali. Kamu tidak harus mati.
Apakah kamu punya keluarga? Maksudku, perjanjian non-kompetisi hanya berlaku untukmu. Tapi untuk istri atau orang tuamu, saudara-saudaramu, tidak berlaku. Aku bisa menyuruh istriku menjalankan bisnis. Dan aku akan menjadi sopirnya. Biarkan dia bertemu dengan para investor. Kenapa kamu melakukan itu? Karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Di mana benarnya? Kamu menjual klien kita. Ketika Zhang Ke menandatangani perjanjian non-kompetisi, dia pikir akan dianggap serius dan diberi kesempatan untuk dia tidak menyangka Zhang Jika Kaishuan. ini masuk akal, semua yang menandatangani perjanjian non-kompetisi tapi tidak ingin mematuhinya, bisa mengklaim pengecualian karena merasa dirugikan. Lalu apa artinya perjanjian seperti itu? Tapi jika kita punya sedikit simpati, Kamu pikir kamu pintar ya? Aku peringatkan kamu, simpati kamu itu telah merugikan hak klien kita. Dan karena rencana cerdasmu, aku harus mengambil tindakan hukum yang lebih keras untuk menghancurkan Zhang Ke.